Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup tadi ceramahnya Habib Fahmi, ya. Masya Allah jelas 20 menit, seperempat menit perkiraan, tapi semuanya masuk. Bab ilmu masuk, bab akhlak masuk, bab puasa masuk. Tinggal bab muamalat sama jinayatnya saja Habib dimasukkan. Ya Masya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita dengarkan daripada nasihat guru-guru kita, ya, kita bisa mengamalkan. Ada aham min kulli syai'. Itu yang paling penting. Karena kita itu nanti di yaumil qiyamah, di alam barzah, ente enggak akan ditanya ente sudah dengarkan nasihat apa. Itu enggak akan ditanya ente. Tapi yang ditanya, madza amilta? Apa yang kamu amalkan dari apa yang kamu ketahui. Paham ya? Kemarin Al-Faqir sempat dengarkan ceramah Guru Mulia Al-Habib Umar ketika ziarah Nabi Hud. Itu beliau menceritakan tentang sosok seorang ulama besar yang saat itu ziarah madkhal daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menceritakan tentang sosok seorang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana beliau bisa mendapatkan magom kedudukan yang begitu tinggi, yang sampai sekarang pun kita nggak kenal dengan wajah beliau, tapi kita kenal. Bahkan ada di antara kita yang bahkan nggak ngerti siapa Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi ketika diceritakan, disebutkan namanya, ada kerinduan tersendiri. Orang-orang yang memang kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan termakan oleh zaman. Tapi kalau derajatnya kita diangkat sama manusia, sebentar saja nanti kita akan jatuh. Makanya cari kedudukan di hadapan orang nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Enti dipuji orang nggak ada artinya. Enti dihina sama orang pun juga nggak ada artinya. Ada yang namanya di dunia itu, ya, semuanya muhaddad, semuanya terbatas. Yang bagi yang terus sampai yaumul qiyamah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidil Habib Umar menerangkan juga tentang bagaimana prosesnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, yang mana ibadahnya beliau seperti apa. Sampai beliau menyebutkan beliau itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu wudu, salat subuh dengan wudu isya, itu menandakan bahwasanya beliau nggak tidur semalam. Masa mudanya beliau jalan dari desa Lisik yang berdampingan dengan kota Tarim, jalan kaki beliau, bahkan sampai kakinya berdarah. Dan orang-orang tua saat itu mengatakan, ada ini bekas kakinya mereka. Belum lagi setiap malam beliau membersihkan tempat wudhunya, ya, tempat wudhu daripada yang terdapat di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Beliau isi airnya. Bahkan beliau juga ngisi tempat air yang mana biasa dipakai diminum oleh binatang pun beliau juga isi itu juga. Perjuangannya, ibadahnya, puasanya bukan ketenaran atau pujian yang membuat orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membuat kita mulia, apa yang engkau amalkan dari apa yang engkau fahami. Itu yang akan membuat kita mulia. Mulia di dunia batas. Paham ya? Mulia di dunia ada batasnya. Dan semua silih berganti.
Itu kemuliaan di dunia, tapi kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala nggak ada batasnya. Karena Allah taala nggak ada batasnya. Kalau inti mulia di hadapan Allah taala, inti derajat inti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan jatuh lagi inti. Salah satu caranya adalah dengan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, ya ikhwan. Bahkan sebagian para ulama, para tabi'in kalau tidak salah, kalau tidak salah ucapan daripada Al-Imam Hasan Al-Bishri, beliau mengatakan yang maknanya artinya, lihatlah apa yang, perhatikanlah apa yang kamu amalkan mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa hadis yang ente hafalkan. Bukan berapa ilmu yang ente fahami. Bukan berapa ulama yang sudah ente dengarkan ceramahnya. Mendengarkan ceramah ulama adalah sebab agar hati kita tergugah. Melihat orang soleh sebab agar hati kita mau bangkit tambah semangat ibadah. Itu sebab, bukan tujuan daripada hidup kita. Kalau itu tidak tergugah, kita duduk, kita dengarkan ceramah orang soleh, bahkan mungkin ribuan ceramahnya orang soleh, kita tulis, kita share, kita simpan, kita rekam. Tapi kalau itu tidak membuat perubahan dalam kehidupan kita, periksalah hati kita. Periksa hati kita. Jangan-jangan memang sudah distempel hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan khalas tidak akan mendapatkan hidayat lagi. Itu yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya oleh para malaikat. Bukan berapa inti duduk di majelis taklim, bukan berapa majelis yang ini, bukan berapa kitab yang inti hatamkan, bukan itu semua, tapi apa yang sudah inti amalkan. Gambaran sosok seorang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, keilmuannya tidak diragukan. Alim, jangankan bicara tentang satu hadis, dua hadis, faham ya? Bahkan mungkin beliau, sebagian para ulama sahadat seperti Al-Imam Syekh Umar Muhdhar, beliau mengatakan kalau saya tidak takut su'ul adab sama kakek saya akan karang kitab yang lebih baik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Keilmuannya Imam Haddad umur belasan tahun, masih hampir 10 tahun, kitab fikih sudah ada di kepalanya. Kalau ilmu tidak diragukan, tapi ketika antum baca manakib mereka, apa yang dicantumkan? Salat mereka. Apa yang dicantumkan? Sedekah mereka. Apa yang dicantumkan? Zikir mereka. Amal ibadah mereka. Karena memang ini yang akan dimintai bertanggungjawaban. Kalau memang sekedar faham saja itu sudah membuat kita selamat dunia akhirat, insya Allah saya nggak akan salah. Iblis orang yang pertama kali selamat. Kenal sama iblis? Kenal nggak sama iblis? Ente kalau tanya ilmu, nggak ada orang yang alim melebihi daripada iblis. Ente tanya bab aja, apa aja faham dia. Tafsir Al-Quran faham semuanya, tapi nggak membuat dia selamat. Tidak membuat dia selamat. Ada 1-2 perkara yang sering kita dengarkan sebabnya dia tidak selamat, dikarenakan dia tidak mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Salat memang dia salat, ibadah memang dia ibadah. Di bumi ini disebutkan tidak ada satu jengkal di bumi ini kecuali sudah pernah dipakai tempat sujud sama iblis. Bahkan sampai dia diangkat oleh Allah Ta'ala di tempat para malaikat. Ya, di tempat para malaikat, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia fahami daripada ilmu hati. Daripada ilmu hati. Itu yang perlu kita fahami. Tapi bukan sekedar ilmu yang kita fahami, yang perlu kita perhatikan, sudah ente amalkan?
sudah sholat benar, sudah ngaji Al-Quran, sudah zikir, sudah istighfar. Kalau Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu bila mengatakan kami dapat kedudukan seperti ini. Siapa sih nggak kenal sama Imam Haddad? Inti kalau di Indonesia mungkin nggak ada yang meragukan sosok seorang Imam Haddad. Inti berangkat ke negara-negara yang Islam menjadi sangat minim di tempatnya, tapi mereka baca Ratibul Haddad. Berapa banyak orang taubat karena membaca karangan Imam Haddad yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Taubat, masuk Islam. Ada yang taubat, ada yang masuk Islam. Tapi Imam Haddad mengatakan kami dapat kedudukan seperti ini. Salah satunya bersimpuh tengah malam menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Amal. Amal. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita fahami, ya, baik secara zahir maupun secara hadis. Terutama bagi saya sendiri yang kita ini kan suka enak nek dikongkon ceramah, pinter nek ngomong, ya. Tanggung jawab bagi penceramah lebih besar. Tanggung jawab bagi si penceramah, kalau antum cuma masih mendengarkan saja sudah, ya. Kalau kita ini yang ngomong ini tanggung jawabnya 2 kali lipat kita. Kita nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala sebelum pendengar-pendengar inti-inti orang ini, para ulama ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya orang dulu paling tidak mau berdiri untuk ceramah, itu paling nggak mau mereka. Karena tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat besar, ya. Takut mereka untuk berbicara. Dan dulu di zaman para sahabat, satu masjid ini, di masjidnya Nabi itu banyak para sahabat. Ketika ditanya tentang satu ilmu, mereka ngimbal. Ada yang lebih alim. Ada yang lebih alim. Sana yang lebih alim. Keliling itu yang tanya sampai kembali ke orang yang pertama lagi. Radhiyallahu ta'ala. Mereka nggak ngerti, nggak ada para. Inti jangan meremehkan muridnya Rasulullah. Mereka para sahabat itu muridnya Rasulullah SAW. Ya. Muridnya Rasulullah siapa yang nggak berhasil? Jelas semuanya akan pasti beralim, alamah, abid, semuanya masuk sifat-sifat baik tersebut. Tapi mereka tahu tanggung jawab itu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham ya? Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengar dan apa yang sudah kita fahami. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.